dia tidak menggunakan SAT-BN dan BAP penyerahan, berarti penyerahannya itu secara ilegal. 8 satwa tersebut sudah dititipkan ke seseorang di Taman Safari. Jadi kami tidak bisa lagi menjustifikasi atau menyatakan ya, salah satu oknum karyawan kami itu terlibat. Perdagangan satwa liar secara ilegal itu menurut kami sudah teramat canggih ya. Makanya kita sebut bahwa jaringan perdagangan satwa ini sama dengan teroris karena mereka berupa jaringan-jaringan. Dan juga mereka sekarang sudah tidak mau lagi untuk di-display atau dijual di pasar-pasar burung, tapi mereka melalui online. Dan mereka juga dalam transaksi tidak mau menggunakan COD atau secara langsung, tapi mereka melalui rekening bersama. Nah, ini yang agak sedikit sulit untuk melacak. Terus yang ketiga, dalam mengantar barang pun si pelaku tidak mau secara langsung untuk mengantarkan barangnya, tapi melalui beberapa transportasi online gitu ya, untuk faktor aman mungkin gitu kan. Nah, terbongkarnya perdagangan satwa ilegal yang menyeret nama Taman Safari Indonesia terjadi pada Januari 2019 lalu. Saat itu polisi menangkap Diki Rusvinda alias DR yang menjual monyet yaki secara online. Waktu itu kita coba cek beberapa akun Facebook perdagangan gitu ya. Lalu ada satu nama yang memang selalu men-tag foto-foto satwa-satwa yang kita lihat ini pasti si DR gitu, karena memang karakteristik si DR ini selalu menjual satwa-satwa yang eksotik dan juga harganya sangat tinggi, dan juga dia juga tidak sembarang orang mau nerima gitu ya. Nah, terus akhirnya kita coba untuk masuk ke dalam lingkaran si DR ini. Sebenarnya waktu itu kita pesan ada beberapa satwa ya, seperti makaka nigra atau yaki yang merupakan primata endemik dari Sulawesi, dan juga beberapa rangkong. Dari cara itu, Diki rupanya mengirimkan pesanan satwa monyet yaki lewat ojek online. Polisi kemudian bertindak. Dari hasil penelusuran jejak digital untuk mengungkap kasus ini, penyidik mengembangkan dari hasil komunikasi di media online tersebut, kemudian berhasil memprofil dan mengidentifikasi seseorang. Setelah diprofil dan identifikasi seseorang, dilakukanlah upaya pendalaman terhadap jejak digital tersebut. Ya, selesai itu, baru dilakukan investigasi di lapangan, diketemukanlah indikasi-indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Dari penangkapan Diki inilah, polisi menemukan nama lain, Abdul Hopir, warga kota Bandung yang juga pedagang satwa dilindungi. Keduanya juga beraksi di media sosial dalam beberapa tahun belakangan.
Abdul Hopir juga menyediakan tempat penampungan satwa liar hasil perburuan sebelum diperdagangkan. Diduga dari sinilah Hopir menjalin hubungan dengan oknum Taman Safari Indonesia. Dari hasil pemeriksaan DR, kemudian berkembang kepada seorang tersangka atas nama AH. Dari AH dilakukan investigasi, diketemukan kediaman AH di wilayah Cimahi. Hopir diduga menyerahkan 8 satwa yang dilindungi ke Taman Safari Indonesia. 8 satwa itu terdiri dari beberapa jenis burung, seperti elang bondol, kakatua jambul kuning, beo Papua, 2 ekor nuri, serta musang dan lingsang. Hopir diduga berniat memutihkan 8 satwa ilegal itu ke Taman Safari Indonesia. Dia tidak menggunakan SatBN dan BAP penyerahan, berarti penyerahannya itu secara ilegal. 8 satwa tersebut sudah dititipkan ke seseorang di Taman Safari. Jadi kami tidak bisa lagi menjustifikasi atau menyatakan ya salah satu oknum karyawan kami itu terlibat. Nama Abdul Hopir belakangan menjadi sorotan karena menjadi pemain lama dalam bisnis perdagangan ilegal satwa dilindungi. Peran Hopir juga mencari tempat untuk menyimpan satwa-satwa liar yang dilindungi. Dari sinilah memungkinkan Abdul Hopir berhubungan dengan Balai Konservasi Hewan. Dari jejak digital Abdul Hopir, peredaran satwa ilegal dilindungi itu diduga masuk ke Taman Safari Indonesia. Sebuah gudang milik Hopir di Lembang, Jawa Barat diduga sebagai salah satu tempat penyimpanan hewan-hewan itu. Namun saat polisi memeriksa, gudang tersebut nyatanya sudah kosong. Setelah sampai di rumah AH, ke-8 satwa tersebut ternyata sudah tidak ada. Dari hasil pemeriksaan terhadap saudara AH menyampaikan bahwa ke-8 satwa tersebut sudah dititipkan ya ke seseorang di Taman Safari. Polisi kemudian menelusuri di mana keberadaan 8 satwa dilindungi yang dimiliki oleh Hopir. Tim Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri beserta pakar satwa turun ke lapangan mendatangi Taman Safari Indonesia di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, 8 satwa tersebut sudah berada di sana. Polisi langsung menyita satwa-satwa dilindungi itu sebagai barang bukti. Menurut Abdul Hopir, dirinya mengaku menitipkan satwa-satwa yang dilindungi itu kepada salah seorang kurator di Taman Safari, berinisial IP. Ini adalah jejak digital komunikasi antara tersangka PR sama tersangka AH. Ya, mereka menggunakan jaring komunikasi di media sosial ya. Ada beberapa jaring komunikasi ini, sebagian besar jaring komunikasi ini adalah komunikasi untuk memesan barang dan menjual barang, serta ada jejak komunikasi di sini mentransfer sejumlah uang. Salah satunya juga bukti transfernya ini kepada saudara I yang ada di Taman Safari. Abdul Hopir diduga sudah lama berhubungan dengan oknum Taman Safari Indonesia. Kongsi bisnis keduanya tak hanya sekedar menyembunyikan satwa. Hopir kerap berkomunikasi dengan oknum Taman Safari itu untuk mengawasi perkembangan satwa. Bersama oknum Taman Safari, Hopir diduga bermain dalam mengaburkan asal-usul binatang yang dilindungi untuk diperjualbelikan secara gelap. Seseorang atau masyarakat yang bertemu dengan petugas kami
ya, yaitu kurator satwa kami, itu bahwa masyarakat itu menyampaikan dia kesulitan ya untuk melakukan perawatan terhadap satwa-satwa yang mau diserahkan itu. Setelah kami terima itu, kami kan proses lebih lanjut otomatis menunggu petugas dari BKSDA untuk melakukan pengecekan terhadap satwa yang dititip oleh masyarakat tadi. Ya. Kemudian karena itu hari Minggu, hari Senin dan hari Selasanya pagi, ya, hari Selasa pagi itu tim dari Bareskrim dan juga didampingi dari BKSDA Jawa Barat itu datang ke Taman Safari. Kemudian menyampaikan bahwa ada satwa yang diserahkan masyarakat di sini. Ya, kami cek sama-sama gitu. Ternyata satwa itu yang diserahkan itu adalah merupakan barang bukti yang sedang dikejar oleh pihak Bareskrim. Namun Taman Safari Indonesia membantah keterlibatan pihak mereka di dalam jaringan perdagangan satwa yang dilindungi. Kami sudah panggil sebenarnya saudara IP oleh manajemen, dan IP juga sudah menjelaskan memang itu ada, dia punya bisnis pribadi ya di luar itu. Jadi kami tidak bisa lagi menjustifikasi atau menyatakan ya atau mendeklar bahwa saudara salah satu oknum karyawan kami itu terlibat. Ya biarlah nanti dia akan berproses pertanggungjawaban ranah pribadinya nanti seperti apa. Setidaknya total sudah 567 kali operasi penangkapan satwa ilegal di seluruh Indonesia sejak tahun 2017 lalu, dengan kerugian negara sebesar 9 hingga 13 triliun rupiah per tahunnya. Namun kerugian ekosistem jauh lebih besar lagi. Hilangnya satwa pada habitatnya mengganggu rantai ekosistem di suatu tempat. Abdul Hopir dan Diki Rusvanda adalah pemain lama di pasar gelap jual beli satwa dilindungi. Keduanya paham betul dunia bisnis ilegal itu. Di kalangan peminat satwa yang dilindungi, urusan mencari satwa yang diinginkan diserahkan kepada Diki dan Abdul Hopir. Setelah mendapat pesanan, keduanya mencari satwa pesanan itu kepada jaringan pemburu di daerah-daerah. Setelah dapat, satwa pesanan itu kemudian disimpan. Diki dan Hopir menghubungi pemesan, membicarakan kesepakatan harga, termasuk biaya urusan surat-suratnya. Setelah sepakat dengan harga, keduanya memproses pemutihan asal-usul hewan dilindungi itu, termasuk menggunakan Balai Konservasi Hewan. Setelah mendapat sertifikat proses pemutihan, satwa pesanan dikirim kepada sang pemesan. Penitipan itu misalnya dari masyarakat yang memelihara dan ingin menitipkan satwanya itu bisa ke beberapa lembaga, misal lembaga konservasi ya seperti contoh Taman Safari atau kebun binatang, bisa juga ke PPS atau Pusat Penyelamatan Satwa. Pemilik tidak bisa langsung menitipkan ke lembaga konservasi, tapi melalui BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Itu BKSDA yang akan menyalurkan, karena perpindahan satwa itu harus ada yang namanya surat angkut tanaman satwa dalam negeri, harus ada SATDN seperti itu gitu. Nah, selama dia tidak menggunakan SATDN dan BAP penyerahan yang ditandatangani oleh BKSDA, berarti penyerahannya itu secara ilegal. Selain jumlah hewan yang dilindungi semakin berkurang di habitatnya, perburuan liar hingga perdagangan ilegal
hewan-hewan dilindungi itu melibatkan Balai Konservasi Hewan secara diam-diam. Ada permintaan dari konsumen. Tim telusur mencoba memotret dari dekat bagaimana perdagangan satwa dilakukan secara terbuka di salah satu kawasan terkenal di Jakarta Timur. Berada tepat di pinggir jalan, para pedagang menjual aneka satwa seperti burung, monyet, kucing, dan satwa-satwa lainnya. Di lokasi ini, kabarnya juga menjual aneka satwa liar yang dilindungi. Kami mencoba untuk membeli seekor kucing hutan. Namun sepertinya pedagang di sini sedikit curiga dengan kami. Mereka tidak langsung merespon permintaan kami. Bang, ada itu nggak kucing hutan ya? Pedagang lainnya terlihat menjual musang. Kami pun mencoba bertransaksi untuk membeli musang tersebut. Ini ya Bapak tapi dipelihara Pak? Ada lingkungan Mbak. Kenapa? Bukan lingkungan, apa? Apa? Tapi nggak apa-apa nanti lingkungan itu susah. Apa Mbak? Ini mah bebas. Ini bebas Mbak. Karena apa? Ini nggak bau Mbak. Hewan yang apedik. Jadi nggak bunyi gitu. Nggak kan udah anjing apa-apa. Makan kopi itu kan keluar kopi. Iya ini. Tapi bener nih kagak gini ya, kan nggak dilindungin ya? Enggak Mbak, kalau lindungin sini lagi aja cuma aja. Diambil. Itu kan banyak ya Om. Kembali gocap ya? Iya udah. Iya Mbak. Iya. Musang yang sudah jinak itu pun dengan mudah bisa kami beli. Tak ada pengawasan di sini. Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebenarnya secara tegas melarang untuk menangkap, menyimpan, dan memperdagangkan hewan yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Ya, maksudnya si pihak yang menitipkan ini berhubungan dengan Balai KSDA, atau kalaupun kontak lebih dahulu ke Taman Safari, pihak Taman Safari segera mengontak kepada BPKSDA itu untuk dalam hal serah terimanya itu disaksikan dalam perjuangan dalam berita acara, baik mengenai jenisnya, jumlahnya, kondisinya, dan sebagainya itu dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh beberapa pihak yang ini otoritas adalah BPKSDA. Dari pihak masyarakat misalnya lapor ke Taman Safari segera ke otoritas gitu. Nah mungkin ini kan bisa jadi oknum, bukan manajemen Taman Safari, belum tentu juga kan oknum juga gitu. Perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi berbanding lurus dengan tingkat kepunahan banyak satwa. Keberlangsungan kehidupan alam dan habitat hewan menjadi terancam. Satwa-satwa inilah yang punya peran di ekosistemnya, di hutan. Dan kita tahu, saya nggak perlu jelaskan bahwa kita perlu hutan ya. Mungkin banyak orang yang merasa tidak perlu hutan gitu. Kalau kita di Jakarta ini saja mungkin kita bisa hidup tanpa hutan. Kita sudah ada MRT, sudah ada supermarket. Tapi banyak yang lupa bahwa suplai semua itu tidak bisa dilepaskan begitu ya. Dan satwa-satwa inilah yang merawat hutan itu. Ya. Kalau tanpa ada satwa, hutan tidak akan bisa berkembang begitu. Ya hutan akan terancam. Kehidupan akan terancam dan kita sendiri juga akhirnya akan terancam. Ini yang saya pikir perlu disadarkan dan kita mulai ada semacam gerakan di Indonesia yang sistematis, yang menyeluruh begitu, yang melibatkan banyak pihak. Kesadaran itu harus dimulai segera dan mungkin dituangkan nanti ke dalam peraturan perundangan dan sebagainya yang memang menjadi dasar untuk kita merubah kultur kita.